Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga tentang limit, tapi kita tentang menentukan substitusi dengan pemfaktoran dan perkalian dengan sekawan. Kita langsung mulai ya. Oh iya, tapi sebelum mulai kita bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3. Yang pertama adalah siswa dapat menentukan nilai limit fungsi dengan strategi substitusi langsung. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai limit fungsi dengan strategi pemfaktoran. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai limit fungsi dengan strategi perkalian sekawan. Jadi nanti Ibu hanya memberikan beberapa penjelasan sedikit tentang ketiga metode menentukan nilai fungsi tersebut. Yang pertama, apa itu menentukan nilai limit dengan substitusi? Jadi sebelumnya telah kita bahas cara menyelesaikan limit dengan metode numerik atau tabel. Ya, yang kemarin kita lakukan adalah menggunakan numerik atau tabel. Nah, sekarang mencari nilai metode substitusi ini jauh lebih mudah dibanding dengan metode tabel. Kalian hanya mengganti variabel X dengan nilai hampirannya. Jadi, sudah tahu substitusi kan? Jadi, substitusi itu adalah mengganti variabel dengan suatu bilangan. Variabel itu apa sih? Biasanya variabel itu adalah sebuah huruf, ya kan? Huruf yang berada pada suatu bilangan dan huruf. Jadi, nanti ada di contohnya. Nah, yang pertama, ini ada contoh dari metode substitusi. Nah, yang A adalah limit dari X plus 2 dengan X mendekati 1, yang B adalah limit dari 3X pangkat 4 dengan X mendekati 2, yang C adalah limit dengan X kuadrat plus 2X plus 2X per 2X plus 1 dengan X mendekati 1. Jadi variabelnya adalah X semua ya, kebetulan ini adalah X semua variabelnya. Kita mulai dengan substitusi tadi adalah mengganti variabelnya dengan nilai hampirannya. Nilai hampirannya itu adalah X mendekati 1. Jadi nilai hampirannya ada 1, ini hampirannya 2, ini hampirannya 1. Jadi kita hanya tinggal memasukkan saja. Contohnya adalah yang pertama, untuk limit X plus 2 dengan X mendekati 1, maka X-nya tinggal diganti angka 1. Maka menjadi 1 plus 2 sama dengan 3. Untuk yang B juga sama, X-nya diganti dengan angka 2, maka menjadi 3 kali 2 pangkat 4, menjadi 3 kali 16 sama dengan 48. Yang ketiga, yang C, yaitu juga sama, mengganti nilai X-nya dengan angka 1, jadi 1 kuadrat plus 2 kali 1 per 2 kali 1 plus 1, menjadi 1 plus 2 per 2 plus 1 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Untuk metode substitusi saya yakin pasti masih mudah ya bagi kalian. Oke, ini masih ada contoh lagi. Tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut. Limit X kuadrat min 4 per X min 2 dengan X mendekati 2. Kemarin kita mencari ini di metode numerik ya. Kita ketemunya adalah 4. Dengan substitusi apakah nilainya sama 4? Mari kita coba. Jadi, ketika kita substitusikan mengganti variabel X-nya menjadi 2 kuadrat min 4 per 2 min 2 sama dengan 4 dikurangi 4 per 2 kurangi 2, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Jadi, apabila 0 per 0, bagaimanakah? Jadi, seperti apa ini? Apakah ini masih bisa disebut limit? Nah, jika pada pertemuan kemarin tadi kan Ibu bilang bahwa pertemuan kemarin kita menemukan jawabannya dengan metode tabel atau metode numerik yaitu 4. Akan tetapi dengan metode substitusi dia membentuk tak tentu, menjadi bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, jadi jalan selain menggunakan metode numerik adalah dengan pemfaktoran. Jadi salah satu jalan juga adalah pemfaktoran. Apa itu metode pemfaktoran? Ada kalanya nilai limit tidak bisa ditentukan hanya dengan metode substitusi, karena bilangan yang dihasilkan adalah bilangan tertentu. Nah, salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah metode pemfaktoran, perkalian dengan sekawan, dan lain sebagainya. Tapi akan ada syaratnya. Syarat metode pemfaktoran adalah
bisa digunakan jika fungsi dilimitkan dapat difaktorkan. Nah, contoh soalnya, tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut. Nah, ini ada limit x kuadrat min. Tadi, soal yang tadi kan dengan metode substitusi adalah 0/0. Nah, sekarang dengan metode pemfaktoran. Jadi di sini terlihat bahwa ini adalah x kuadrat ya kan, fungsi kuadrat. Berarti fungsi kuadrat adalah bisa difaktorkan. Nah, limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x mendekati 2 sama dengan yang fungsi kuadrat ini kita faktorkan menjadi x min 2 kali x plus 2. Masih ingat kan pembelajaran fungsi kuadrat untuk pemfaktoran? Nah, mari ingat-ingat kembali ya jika lupa. Oke, baik. Setelah itu penyebutnya masih x min 2. Nah, ternyata dari ketiga ini, dari bilangan-bilangan ini atau aljabar ini, ada yang bisa dieliminasi. Adakah yang sama? Tentu aja ada yang sama. Maka kita bisa eliminasi. Nah, sehingga limitnya tinggal x plus 2. Maka limit x plus 2 dengan x mendekati 2 adalah tinggal diganti atau tinggal substitusi berjalan nih. Substitusinya kita jalankan. Jadi 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi dengan metode pemfaktoran dan metode tabel kemarin adalah sama. Oke, baik. Sekarang contoh soal yang berikutnya. Tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut. Nah, ini sudah mulai agak gondrong ya soalnya. Limit x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat plus 2x min 8. Bagaimana sih? Ini terlihat penyebut dan pembilang adalah fungsi kuadrat. Nah, bagaimana memfaktorkannya? Seperti biasa, memfaktorkannya adalah perkalian dari 6 yang nanti jika dijumlahkan adalah min 5. Nah, ini adalah hasil dari pemfaktoran dari bilangan dan penyebut ya. Nah, agar memudahkan untuk pencarian menentukan nilai limit dengan x mendekati 2. Nah, setelah itu kita lihat adakah yang bisa dieliminasi. Dan ini sudah terpampang jelas ya, mana yang bisa dieliminasi adalah yang 2 ini ya kan, x min 2. Nah, akhirnya tinggal x min 3 per x plus 4 ya. Jadi menjadi limit yang kita cari adalah tinggal limit x min 3 per x plus 4 dengan x mendekati 2. Sama dengan 2 ini diganti x-nya ya kan, diganti substitusi berjalan jadi 2 min 3 2 plus 4 sehingga min 1 per 6. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut. Nah, ini ada koefisien lagi. Ini nggak usah takut dengan seperti ini. Asal kalian tahu tentang pemfaktoran saja, pasti ini sangat gampang ya. Oke, dengan metode pemfaktoran, karena ini terlihat semuanya fungsi kuadrat, otomatis biasanya menggunakan pemfaktoran. Nah, limit 3x kuadrat min 14x plus 8 per x kuadrat min 3x min 4 dengan x mendekati 4, kita faktorkan terlebih dahulu, karena jika disubstitusi secara langsung, ini juga pasti hasilnya 0/0. Maka ketika difaktorkan adalah 3x min 2 kali x min 4 dan yang penyebut x. Oh, ini salah ya, tidak ada angka satunya. Jadi ini x min 4 kali x plus 1. Di antara itu tadi ada yang sama, yaitu x min 4 dan x min 4. Kita coret sehingga yang kita cari limitnya tinggal 3x min 2 per x min 1 x plus 1 dengan x mendekati 4. Kemudian substitusi berjalan
Jadi 3 kali 4 min 2 per 4 plus 1 menjadi 12 min 2 per 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu perkalian sekawan. Selain dengan metode substitusi dan pemfaktoran atau numerik, kita bisa menentukan limit dengan metode perkalian sekawan. Metode perkalian sekawan pada umumnya digunakan untuk menentukan limit fungsi berbentuk akar. Sama dengan metode lainnya, metode perkalian sekawan digunakan jika hasil dari substitusi menunjukkan nilai yang tak tentu, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa nilai tak tentu atau bentuk tak tentu adalah tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Perkalian sekawan bertujuan untuk mengubah bentuk suatu fungsi agar ketika dilakukan substitusi suatu nilai tertentu. Baik, ini adalah soal dari perkalian sekawan. Nah, jika kita melihat soal bentuk soalnya, apabila kita langsung substitusi, maka hasilnya adalah 0 per 0. Maka, apabila kita melakukan dengan pemfaktoran, sepertinya tidak bisa juga karena tidak ada yang bisa kita faktorkan. Nah, karena satu-satunya ada kata kunci yaitu bentuk akar, maka kita menggunakan perkalian sekawan. Nah, perkalian sekawan itu adalah seperti ini.
Ini kan ada 2 min akar X plus 2 ya. Perkalian skala yang dimaksud yaitu adalah yang akarnya itu dibuat penyebut dan pembilang. Ya. Yang ada akarnya itu kita pindah menjadi akar penyebut dan pembilang, tetapi ada yang diubah. Yang diubah adalah ini plus dan minusnya. Nah, jika sininya plus, maka di sini berubah jadi minus. Tapi jika sininya minus, maka di sini berubah jadi plus. Begitu juga untuk yang ada soal misal nanti ada soal yang di bawah. Untuk soal yang akarnya di bawah juga sama, di sininya hanya diganti plus dan minusnya saja. Nah, untuk limit X mendekati 2 ini tadi kita kalikan dengan sekawannya. Nah, ketika dikalikan dengan sekawannya itu, seperti biasa kita perkalian yang seperti ini. Nah, ya kan, perkalian silang seperti itu. Aduh, salah. Maksud ibu adalah tinggal ini ya. Nah, ketika perkalian ini, itu hasilnya adalah 4 min X plus 2. Jadi 4 min X plus 2 habis karena ini ada minus dan ini plus ya. Jadi tengah-tengahnya habis, tidak ada. Menjadi 4 min X plus 2. Yang bawah tidak bisa dikalikan, maka kita tetap saja. Sebenarnya bisa, tapi tetap saja ribet, ya kan? Jadi ini kita utuhkan saja dulu, karena yang atas sudah mulai sederhana. Nah, oke, kita lanjut lagi. Dari yang 4 min X plus 2 ini, kita masih bisa hitung operasinya menjadi 4 dan dikurangi 2 ya kan, jadi 2 min X, tinggal X. Nah, 2 min X ini ternyata hampir sama dengan ini ya kan, tinggal dikeluarkan saja minusnya sehingga menjadi X min 2. Nah, kelihatan mana yang masih bisa disederhanakan. Nah, akhirnya bisa dicoret ya kan. X min 2 sama X min 2 kita coret sehingga menjadi ini adalah minus 1, minus 1, minus 1 ya. Nah, habis itu barulah kita substitusi kita laksanakan menjadi min 1 per 2 plus akar 2 plus 2 sama dengan min 1 per 2 plus akar 4 sama dengan min 1 per 2 akar 2 sama dengan min 1 per 4. Oke, untuk contoh lainnya nanti kita bahas ya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.